warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Yasmin. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembuatan flowchart algoritma bubble sorting. Nah, di sini kita sudah ada basic code-nya. Kemudian nanti kita akan mencoba membuatkan flowchart-nya. Kita menggunakan Flowgarithm untuk membuat flowchart. Nah, pada saat kita membukanya di sini ada mainnya atau startnya, kemudian di sini ada simbol end atau finish. Nah, di sini ada arah panah yang kita klik nanti untuk menambahkan statement-statementnya. Kalau begitu langsung saja kita akan buat flowchartnya. Kita akan mencoba membuat flowchartnya. Yang pertama kita buat yaitu kita mendeklarasikan. Kita deklarasikan nama variabelnya. Misalnya kita variabel n, tipe datanya integer, lalu kita oke. Nah, setelah kita mendeklarasikan variabel n, kita menginput variabel n. Enter a variable name below, namanya n. Kemudian oke. Nah, setelah kita mendeklarasikan variabel n dan menginput variabel n, selanjutnya yaitu kita mendeklarasikan variabel array-nya. Nah, variabel array di sini kita pakai itu arr. Jadi arr tipe datanya integer. Nah, array-nya kita centang karena kita ingin membuat array. Kemudian array size-nya yaitu tipe data yang kita buat tadi, yaitu tipe data n. Lalu oke. Nah, setelah kita mendeklarasikan array-nya, kita menambahkan looping atau perulangan for. Nah, kita deklarasikan dulu di atas yaitu i dengan j, karena nanti kita akan membuat perulangan i dengan perulangan j. Tipenya tetap sama integer. Kemudian oke. Nama variabelnya variabel i. Start value-nya kita mulai dari 0 ya. Kemudian end value-nya n dikurang 1. Direksinya increasing, step-nya 1. Kemudian oke. Nah, terus di perulangan ini kita akan input. Nah, inputnya yaitu nama variabel array kita tadi itu arr i. Lalu oke. Nah, setelah begini kita sudah bisa menginput array. Nah, kita coba dulu menginput. Misalnya kan please enter a value of type integer for n. Kita masukkan misalnya jumlahnya 3. Kemudian enter. Nah, masukkan array ke 0. Misal 5, 8, kemudian 2. Nah, berhasil kita menginput array-nya. Selanjutnya yang kita buat yaitu, nah ini bisa di copy ke bawah. Inputnya kita hapus, kita ganti dengan output. Nah, outputnya yaitu arri, kita pakai dan, karena kita akan nanti memberi spasi pada tiap array yang kita input nantinya. Nah, new line-nya kita hapus, kemudian oke. Setelah ini, nah di sini kita langsung masuk di perulangan. Di sini ada perulangan. Nah, kita bisa langsung buatkan perulangan for di sini. Perulangannya yaitu nama variabelnya variabel i. Nah, kita mulai dari 0. Start value-nya kan dari 0 ini.
kemudian n value-nya. Nah, kita lihat ini bukan sama dengan tapi lebih kecil, jadi kita pakai n dikurang 2. Direksinya increasing, stepnya 1, kemudian oke. Nah, di dalam perulangan for i terdapat perulangan lagi, yaitu perulangan for j. Nah, di dalam perulangan kita tambahkan lagi perulangan, yaitu for untuk j. Nah, nama variabelnya itu variabel j. Start value-nya dimulai dari 0, kemudian n value-nya n dikurang i dikurang 2. Direksinya increasing, stepnya 1, kemudian oke. Nah, setelah kita membuat perulangan untuk ini, selanjutnya di dalam perulangan J itu terdapat kondisi atau if. Jadi dalam sini kita akan menambahkan if. Nah, if-nya yaitu ARRJ jika ARRJ lebih besar ARRJ ditambah 1. Nah, lalu kita oke. Apabila dia true, maka kita akan mendeklarasikan variabel tempora ya. Tipenya integer ini. Tipenya integer variabel temp. Kemudian oke. Nah, setelah kita mendeklarasikan variabel temp, di sini akan ada tiga cara penukaran yang akan kita tulis. Yang pertama yaitu nama variabelnya variabel temp sama dengan ARRJ. Nah, yang ini ya, ini variabel temp sama dengan ini variabel temp sama dengan ARRJ. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya yang kita deklarasikan yaitu yang ini ARRJ. Kita pilih lagi sih. Di sini nama variabelnya ARRJ sama dengan ARRJ tambah 1. ARRJ ditambah 1. Nah, setelah itu satu lagi. Kita buat lagi satu, ini ARRJ ditambah 1 sama dengan variabel temp tadi. Nah, di sini ini adalah 3 cara penukaran. Kalau begini berarti flowchart kita sudah selesai. Kita mau uji coba dulu. Nah, kita jalankan. Kita masukkan integer for n. Misal kita masukkan 5, kemudian enter. Kita masukkan lagi array ke 0, misal 6, enter. Kemudian kita masukkan 1, enter. Kemudian misal 4, enter. 7, enter. 3, enter. Nah, hasilnya kan seperti ini, dia terurut mulai dari yang kecil ke yang besar. Nah, beginilah flowchartnya. Di sini kita juga bisa melihat source kodenya ya dari beberapa bahasa. Nah, kita lihat di sini di source code viewer. Nah, di sini ini untuk source code bahasa Java-nya. Di sini ada banyak. Di sini ada Java, JavaScript, Python, PHP, C++, C. Nah, kita boleh menggunakan bahasa mana saja yang kita inginkan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.